beberapa hari lalu, Yamaha Exciter 155 ini dirilis. Ada yang mengapresiasi desain baru ini, ada juga yang kecewa dengan desain yang sangat out of the box ini. Kebanyakan mengeluhkan desain lampu dekat yang berada di batok stang. Memang desain ini terbilang baru, dan Yamaha lah yang pertama kali menerapkan di Exciter ini. Lampu ini sebenarnya memang sengaja disembunyikan dengan dibuat sangat menunduk sampai lampu jauh dipisah di bagian dada supaya lampu dekat ini terlihat lebih sipit dengan harapan tidak terlihat lagi. Lampu jauh dan DRL juga dibuat lebih mencolok dengan desain agresif supaya lebih menarik perhatian. Hal ini seperti strategi yang dipakai Honda CBR 250RR yang seolah-olah lampu utama terdapat pada DRL bukan di lampu utama. Kalau di mobil kita bisa lihat contohnya di Mitsubishi Xpander, Hyundai Kona, dan lain-lain yang menyamarkan lampu utama dan menonjolkan DRL dengan desain agresif sehingga terlihat seperti mata dari mobil tersebut. Namun di Exciter atau MX King ini sepertinya sedikit gagal menyamarkan pandangan orang yang melihatnya, dikarenakan batok dari motor ini terpisah dengan bodi, sehingga terlihat seperti kepala, sementara kepala sudah identik dengan mata. Maka yang melihat motor ini masih akan tetap menganggap lampu dekat itu sebagai mata. Lain halnya jika batok ini dibuat kosong seperti Yamaha Aerox, maka fokus pandangan akan ke lampu DRL yang berada di bagian dada ini. Dan hal ini juga yang diterapkan di model modifikasi dari Exciter 155 VVA ini, sehingga tampilannya berubah menjadi seperti ini. Sangat keren. Berbeda dengan Honda yang jika memamerkan versi modifikasinya hanya diubah di bagian kaki-kaki, cat, dan beberapa aksesoris saja, di sini Yamaha memamerkan versi modifikasi dari Exciter ini dengan ubahan yang sangat ekstrim. Bahkan modifikasi seperti ini mungkin sudah tidak layak lagi dikendarai di jalan raya, dan yang pasti bakal menghabiskan biaya yang tidak sedikit, walaupun hasilnya memang sangat sempurna. Hal yang sama juga pernah dilakukan Yamaha ketika pertama kali meluncurkan New Fiction Lightning atau Neville, yang juga memamerkan versi modifikasi yang sangat ekstrim seperti ini. Terlepas dari layak atau tidaknya motor ini untuk dikendarai di jalan raya, mari kita bahas hasil dari modifikasi yang sangat keren ini. Sebelumnya, kenapa saya menyebut ini model modifikasi tidak model konsep? Ya, karena biasanya di dunia otomotif jika motor atau mobil konsep dipamerkannya jauh sebelum produknya di launching. Sementara ini dipamerkan bebarengan dengan di launchingnya produk tersebut. Jadi di sini saya menyebut ini adalah model modifikasi. Oke, kita mulai dari bagian depan terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya bicarakan di awal, kalau lampu dekat yang berada di stang ini sangat mengganggu, sehingga di model modifikasi ini lampu ini dihilangkan, yang membuat tampilan dari batok kepala ini jauh lebih baik. Bagian stang juga dibuat model telanjang sehingga terlihat lebih sporty. Di bagian yang kami menyebutnya bagian dada ini berubah secara drastis. Di sini lekukannya juga terlihat lebih tegas dan serba meruncing dibanding versi Mas Pro-nya yang memiliki lekukan lebih soft. Kita lihat perbandingannya di gambar berikut ini. Air ram atau lubang udara yang terdapat di R1 juga diterapkan di sini. Walaupun yang pasti ini hanya tampilan saja, alias tidak memiliki fungsi untuk mengalirkan udara ke bagian mesin. Lampu DRL diubah menjadi lebih simpel, yang sebelumnya memiliki desain lebih panjang dan berkelok, diubah dengan hanya garis lurus diagonal yang meruncing. Hal ini justru terlihat sangat sporty. Lampu utama ditempatkan di bagian bawah fairing yang sangat mirip dengan Yamaha R1. Ini sangat-sangat keren. Walaupun pastinya ini hanya lampu hiasan saja seperti DRL yang tidak mumpuni jika digunakan untuk menerangi jalanan ketika malam hari. Mengingat ini hanyalah model modifikasi saja. Yang jelas menurut saya desain bagian depan ini sangat perfect.
Tidak kalah perfect dari bagian depan, jika dilihat dari samping, desain fairing dari motor ini juga sangat sempurna. Terlihat sangat aerodinamis dipadukan dengan lekukan tegas meruncing yang seolah terbawa angin ke belakang. Di bagian tengah fairing ini juga terdapat aksen menyerupai mini winglet yang membuat fairing ini terlihat lebih kokoh. Mari kita lihat perbandingannya dengan versi standar di gambar berikut ini. Untuk bagian jok dan bodi belakang juga tidak jauh-jauh dengan Yamaha R1 yang dibuat berlubang di bagian kanan dan kiri serta desain yang sangat sporty. Ke bagian kaki-kaki. Di sini baik Honda maupun Yamaha di model modifikasinya sudah wajib memakai kaki-kaki moge seperti ini. Walaupun tidak diketahui berapa ukuran velg dan ban dari motor ini, namun ini terlihat sangat gambot. Swing arm belakang juga sudah memakai banana arm dengan suspensi melintang diagonal yang diposisikan di bagian tengah motor. Sementara suspensi depan sudah pasti menggunakan upside down yang memiliki ukuran cukup besar. Ubahan pada knalpot juga tidak kalah keren. Di sini knalpot diubah menjadi model knalpot underbelly dengan dua lubang pembuangan di kanan dan kiri yang hanya terlihat ujung knalpotnya saja. Knalpot ini juga yang membuat tampilan dari motor ini terlihat sangat moge. Dan sampai ke kesimpulan dari video ini, penilaian saya terhadap motor ini adalah sangat-sangat sempurna. Dari depan sampai belakang semuanya sangat perfect. Tentu saja ini hanya penilaian dari segi desain saja, tidak dengan kenyamanan dan keamanan dari motor ini ketika digunakan di jalan raya, karena memang ini tidak dibuat untuk itu. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa ya Yamaha tidak menggunakan desain ini untuk versi Mas Pro-nya? Ada yang tahu alasannya? Kalau ada, silahkan tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sepertinya cukup video kali ini. Jika kalian ingin mendukung kami, bisa subscribe channel ini. Jika kalian suka dengan video atau motor ini, bisa tekan like dan bagikan video ini. Dan jika kalian memiliki pendapat yang berbeda, silahkan tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dan terima kasih.